Soal nifas dan menyusui. Soal pertama, seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, 1 minggu yang lalu melahirkan di TPMB. Datang kembali di TPMB dengan keluhan payudara bengkak. Hasil anamnesis, payudara membengkak, sakit bila disentuh. Disertai demam sejak 3 hari yang lalu. Sulit tidur karena memikirkan bayinya yang harus dirawat di ruang NICU. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah. Tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Payudara tampak bengkak dan kemerahan. Lokea berwarna coklat. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah anjurkan untuk tetap memompa ASI secara berkala. Kata kuncinya, payudara tampak bengkak dan kemerahan, sakit bila disentuh, disertai demam sejak 3 hari yang lalu. Bayinya yang harus dirawat di ruang NICU karena lahir dengan BBLR. Pembahasan tindakan yang tepat dilakukan pada kasus di atas, yaitu memompa dan memerah ASI secara berkala. Merupakan cara sederhana namun penting untuk mencegah mastitis. Ini karena dengan rutin memompa ASI, risiko terjadinya sumbatan pada saluran air susu pun akan menurun. Yang kedua, kompres hangat dengan suhu 40,5 sampai 43 derajat Celcius merupakan salah satu pilihan tindakan yang digunakan untuk mengurangi dan bahkan mengatasi rasa nyeri. Soal kedua, seorang bidan desa melakukan kunjungan rumah seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, nifas hari ketiga dengan riwayat persalinan di TPMB. Normal, IMD berhasil. Hasil anamnesis, ASI lancar dan perut kadang terasa mules. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dengan TFU 2 jari di bawah pusat. Keluar darah pervaginaan berwarna merah. Apakah jenis lokea yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B, rubra. Kata kunci kunjungan nifas hari ketiga, TFU 2 jari di bawah pusat, cairan pervaginaan berwarna merah. Pembahasan termasuk jenis lokia yang paling sesuai dengan kasus tersebut. Lokia berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban. Sel-sel desi 2 vernix caseosa, lanugo, dan meconium selama 2 hari pasca persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran lokea diantaranya bekuan darah pada serviks, uterus tidak berkontraksi, posisi ibu nifas di mana proses Lanjut soal tentang nifas. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 25 tahun, P2A0, nifas 5 hari. Bidan melakukan kunjungan rumah pasien dengan keluhan ASI belum lancar. Hasil anamnesis, cemas karena ASI belum keluar dengan lancar. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah pusat. Lokea sanguinolenta, luka jahitan masih basah. Bidan memberikan konseling manfaat dan pentingnya ibu nifas untuk memberikan ASI eksklusif saja untuk makanan pendamping ASI selama 6 bulan. Apakah tipe pengambilan keputusan pada situasi kasus tersebut? Jawabannya adalah A, intuitif. Memutuskan. Kata kunci pengambilan keputusan, rencana pemberian susu formula pada BBL, konseling tentang pentingnya ASI, strategi menjawab soal. Pengambilan keputusan mempunyai beberapa tipe yang tergantung dari kondisi dari pengambilan keputusan. Terdapat 6 tipe pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apa-apa karena ketidaksanggupan untuk atau merasa tidak sanggup. Yang kedua, pengambilan keputusan intuitif, sifatnya segera langsung diputuskan karena keputusan tersebut dirasakan paling tepat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang terpaksa karena segera harus dilaksanakan.
Pengambilan keputusan yang reaktif seringkali dilakukan dalam situasi marah dan tergesa-gesa. Yang pertama, pengambilan keputusan yang ditangguhkan, dialihkan pada orang lain yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan secara berhati-hati, dipikirkan baik-baik, mempertimbangkan berbagai pilihan. Tips menjawab. Yang ditanyakan adalah tipe pengambilan keputusan yang dilakukan bidan. Dari kasus tersebut, Ibu Nifas berencana memberikan susu formula pada bayi, sehingga bidan memberikan konseling terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif. Jadi bidan memutuskan untuk tidak menganjurkan memberikan susu formula. Soal yang kedua, seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, nifas 7 hari datang ke TPMB dengan keluhan ASI tidak lancar. Hasil anamnesis ingin memberikan susu formula karena ASInya tidak lancar. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36,7 derajat, TFU pertengahan simfisis dari pusat. Lokea serosa, luka jahitan hampir kering. Bidan memberikan konseling bahwa ASI memiliki kandungan nutrisi penting daripada susu formula. Kemudian bidan menanyakan kembali, apakah ibu masih ingin memberikan susu formula pada bayi? Apakah jenis pertanyaan yang paling tepat bidan katakan dari kasus tersebut? Jawabannya adalah B, terbuka. Kata kunci, konseling, jenis pernyataan dalam komunikasi strategis. Menjawab soal, penggunaan pertanyaan terbuka dapat memberikan kebebasan pada orang yang ditanya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Keuntungan pertanyaan terbuka adalah dapat memberikan kebebasan terhadap orang yang ditanya untuk mendiskusikan sesuatu hal yang ia inginkan atau yang dirasakan, dan berhubungan dengan hal ini memungkinkan penanya menjadi pendengar yang aktif. Tips menjawab. Perhatikan pertanyaan soal, yaitu jenis pertanyaan yang disampaikan bidan. Kemudian baca kasusnya dan temukan kata kuncinya, yaitu bidan memberikan konseling tentang pemberian ASI dan bidan bertanya untuk memastikan apa klien tetap ingin memberikan susu formula atau ASI pada bayinya. Soal yang ketiga, seorang perempuan umur 22 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu datang ke klinik dengan keluhan mudah menangis tanpa sebab. Hasil anamnesis, melahirkan anak pertama dan anak sering menangis pada malam hari, mudah tersinggung dan merasa cemas tidak mampu merawat bayinya dengan baik. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Bagaimana mengatasi keluhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E, meningkatkan dukungan dari suami dan keluarga. Kata kunci, nifas 2 minggu, mudah menangis tanpa sebab, mudah tersinggung, merasa cemas, tidak bisa merawat bayinya. Strategis menjawab soal, adaptasi psikologis masa nifas adalah suatu proses adaptasi dari ibu postpartum. Proses perubahan psikologis ibu nifas adalah suatu perubahan sikap yang terjadi pada saat postpartum atau setelah ibu melahirkan bayi. Proses pengambilan sikap oleh ibu nifas yang berhubungan dengan dirinya dan bayinya. Adanya perubahan fisik dan psikologis ibu nifas membuat ibu nifas harus menyesuaikan dengan adanya perubahan tersebut. Penyesuaian atau adaptasi ini diperlukan sekali oleh ibu nifas supaya ibu nifas mampu bertanggung jawab dan menjalankan peran seorang ibu. Fenomena ini terjadi akibat adanya perubahan mood pada ibu postpartum yang terjadi setiap waktu setelah ibu melahirkan, tetapi sering sekali terjadi pada hari ketiga atau keempat postpartum dan memuncak antara hari kelima dan ke-14 postpartum. Kondisi akan menghilang dalam beberapa hari. Hal ini masih dianggap normal terkait dengan perubahan dan adaptasi psikologis postpartum. Apabila ibu nifas mempunyai aktor predisposisi dan pemicu lainnya, maka dapat berkelanjut menjadi depresi postpartum. Labilitas mood, mudah menangis, nafsu makan menurun, gangguan tidur biasanya terjadi dalam 2 minggu atau kurang dari 2 minggu. Ibu postpartum atau ibu dalam masa nifas akan membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial dalam mengatasi permasalahan yang timbul setelah ibu melewati persalinan.
Fungsi keluarga yang baik akan mendukung mental ibu dalam beradaptasi dan mengasuh bayi yang baru saja dilahirkan. Menurut penelitian Murbiah 2016, dukungan keluarga sangat mempengaruhi kesiapan ibu dan semua anggota keluarga dalam menerima kehadiran anggota baru, terutama suami yang berperan penting untuk mendukung ibu dalam proses kehamilan sampai dengan kelahiran bayinya. Tips menjawab, baca tentang adaptasi psikologis masa nifas. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 29 tahun, nifas 7 hari datang ke TPMB dengan keluhan ASI keluar sedikit-sedikit. Hasil anamnesis, payudara terasa nyeri dan terasa penuh. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Payudara terlihat bengkak. Apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah memastikan ibu dapat menyusui dengan benar. Kata kunci, nifas 7 hari, ASI sedikit, payudara bengkak, strategis menjawab soal. Bendungan ASI terjadi akibat bendungan berlebihan pada limfatik dan vena sebelum laktasi. Bendungan payudara disebabkan karena menyusui yang tidak kontinu, sehingga sisa ASI terkumpul pada daerah duktus. Hal ini dapat terjadi pada hari ketiga setelah melahirkan. Selain itu, penggunaan bra yang ketat serta keadaan puting susu yang tidak bersih dapat menyebabkan sumbatan pada duktus. Bendungan ASI bisa disebabkan 1. Hisapan bayi. Pada masa laktasi, bila ibu tidak menyusukan bayinya sesering mungkin atau jika bayi tidak aktif menghisap, maka akan menimbulkan bendungan ASI. Yang kedua, pengosongan payudara. Dalam masa laktasi, terjadi peningkatan produksi ASI pada ibu yang produksi ASInya berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusu dan bayi tidak dikosongkan, maka masih terdapat sisa ASI di dalam payudara. Sisa ASI tersebut jika tidak dikeluarkan dapat menimbulkan bendungan ASI. Yang ketiga, cara menyusui teknik yang salah. Dalam menyusui dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan menimbulkan rasa nyeri pada saat bayi menyusu. Akibatnya ibu tidak mau menyusui bayinya dan terjadi bendungan ASI. Selanjutnya, kelainan pada puting susu. Puting susu yang terbenam akan menyulitkan bayi dalam menyusu karena bayi tidak dapat menghisap puting dan areola. Bayi tidak mau menyusu dan akibatnya terjadi bendungan ASI. Tips menjawab, baca tentang gangguan masa laktasi. Soal yang kelima, seorang perempuan 25 tahun, nifas 4 minggu yang lalu datang ke TPMB dengan keluhan nyeri berat pada payudara. Hasil anamnesis merasa demam sudah 3 hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Terlihat benjolan pada payudara sebelah kanan. Pasien meminta agar bidan tidak menceritakan kepada keluarga tentang penyakit yang dialaminya. Apakah penerapan prinsip etik yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah confidentiality. Kata kunci prinsip etik praktik bidan menjaga rahasia. Strategis menjawab soal, confidentiality adalah aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien yang harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Tips menjawab, baca tentang prinsip etik kebidanan. Soal yang keenam, seorang bidan bekerja di puskesmas dengan dibantu kader posyandu menemukan 15% bayi sudah diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan. 70% tidak menyusui eksklusif dan 25% tidak pernah memanfaatkan posyandu balita. Bidan ingin mengajak masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam penanggulangan masalah kesehatan tersebut. Apakah langkah yang paling tepat untuk mencapai kesepakatan masyarakat dalam penanggulangan masalah tersebut? Jawabannya adalah menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. Kata kunci, terdapat data 15% bayi sudah diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan.
70% tidak menyusui eksklusif, dan 25% tidak pernah memanfaatkan posyandu balita. Bidan ingin melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah tersebut. Strategi menjawab soal EMD atau Musyawarah Masyarakat Desa adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh bersama dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD. Adanya kegiatan MMD ini bertujuan sebagai berikut. 1. Agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang kedua, agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama. Tips menjawab baca peran bidan di komunitas. Soal yang ketujuh, seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, nifas 7 hari datang ke TPMB untuk kontrol luka jahitan. Hasil anamnesis, luka terasa nyeri saat buang air kecil. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU setengah pusat simfisis, lokea serosa, luka jahitan perineum bengkak dan belum menutup. Bidan merawat luka tanpa menggunakan APD. Apa prinsip etik yang paling tepat telah dilanggar pada kasus tersebut? Jawabannya adalah non-malevolence. Kata kunci, nyeri pada luka jahitan, tanda-tanda infeksi pada luka perineum. Bidan tidak menggunakan APD saat rawat luka. Strategis menjawab soal. Salah satu prinsip etik dalam praktik kebidanan adalah non-malevolence, yang artinya tidak merugikan, berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip non-malevolence berarti bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Tips menjawab baca kembali prinsip etik kebidanan. Soal yang ke-8, seorang perempuan umur 29 tahun, P2A0, nifas 7 hari datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, nyeri perut, tiba-tiba pendarahan banyak dan berwarna merah segar. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, wajah pusat, tekanan darah 90 kali per 60, nadi 90 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit, TFU pertengahan pusat simfisis, kontraksi uterus lembek, tampak gumpalan darah segar, suhu tubuh seharusnya di bawah normal karena dari kasus terdapat tanda shock. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah retensio sisa plasenta. Kata kunci, nifas 7 hari, keluhan keluar darah dari jalan lahir, nyeri perut, tiba-tiba pendarahan banyak dan berwarna merah segar, kontraksi lembek, tampak darah segar dan gumpalan dari vagina. Strategis menjawab soal. Fokus pada pertanyaan, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut, sehingga kita bisa melihat dari kata kunci serta pengertian dari tiap option. Tips menjawab baca tanda bahaya pada masa nifas. Soal yang ke-9, seorang perempuan umur 36 tahun, P3A0, nifas hari ketiga datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis memiliki riwayat hipertensi menetap sebelum kehamilan kedua. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 150/110, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Ekstremitas bahwa edema positif dan protein urin positif. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah superimposes preeklamsia. Nifas 3 hari, keluhan pusing, memiliki riwayat hipertensi menetap sebelum kehamilan kedua. Tekanan darah 150/110. Pada ekstremitas bahwa terlihat edema dan protein urin positif. Strategis menjawab soal. Fokus pada pertanyaan yaitu apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut, serta mencermati kata kunci dan mengetahui pengertian setiap pilihan jawaban. Tips menjawab belajar tentang preeklamsia, kehamilan, serta nifas. Soal ke-10,
Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0 nifas hari ke-6 datang ke TPMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, tidur kurang lebih 5 jam per hari, sering terbangun setiap saat bayi menangis, terutama di malam hari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, konjungtiva agak pucat, TFU pertengahan pusat simfisis, kontraksi uterus keras, darah pada jalan lahir berwarna coklat kemerahan. Apakah jenis lokea yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah sanguinolenta. Kata kunci strategis menjawab soal nifas hari ke-6, darah berwarna coklat kemerahan. Apakah jenis lokea pada kasus tersebut? Kasus di atas menanyakan lokea yang terjadi pada pasien tersebut. Tips menjawab: belajar macam-macam lokea. Soal ke-11, seorang perempuan umur 20 tahun, nifas 40 hari diantar suaminya ke TPMB dengan keluhan sering merasa sedih. Hasil anamnesis sering murung karena kematian bayinya 3 minggu yang lalu. Sering menangis tiba-tiba, insomnia, nafsu makan menurun. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, AC keluar lancar, TFU tidak teraba, lokea alba. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D, depresi postpartum. Kata kunci, nifas 40 hari, sering murung, merasa sedih atas kematian bayinya 3 minggu yang lalu, sering menangis tiba-tiba, insomnia, nafsu makan menurun. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut berhubungan dengan perubahan psikologis pada masa nifas. Soal ke-12, seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, nifas 6 minggu, ke TPMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis, menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU tidak teraba, lokea alba. Bidan memberikan informasi tentang berbagai macam alat kontrasepsi untuk ibu nifas dan memberikan kebebasan kepada ibu untuk memilih alat kontrasepsi. Bidan menghargai keputusan yang ibu pilih. Apakah prinsip etik yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B, autonomi. Bidan memberikan kebebasan kepada ibu untuk memilih alat kontrasepsi dan menghargai keputusan yang ibu pilih. Apakah prinsip etik yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasus di atas masuk daftar prinsip etik di profesi bidan. Prinsip etika profesi bidan dalam pelayanan kebidanan: melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang dapat merugikan, memperlakukan manusia dengan adil, menjelaskan dengan benar, menghargai kehidupan manusia, menjaga kerahasiaan. Soal ke-13, yaitu seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, nifas 4 hari, datang ke TPMB dengan keluhan puting susu lecet. Hasil anamnesis, merasa sedih, nyeri luka jahitan jalan lahir, cemas dan tidak percaya diri untuk menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, payudara lembek, ASI keluar sedikit, ada luka pada puting susu, TFU 2 jari di bawah pusar, kontraksi uterus keras. Apakah hormon yang paling tepat berpengaruh pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D, oksitosin. Cemas, sulit tidur, dan kurang percaya diri dalam merawat bayinya. Apakah hormon yang berpengaruh terhadap masalah pada kasus tersebut? Kasus termasuk dalam kategori hormon-hormon yang berpengaruh pada masa nifas. Soal ke-14, seorang perempuan umur 22 tahun, nifas hari ke-5, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di daerah luka jahitan. Hasil anamnesis, riwayat persalinan spontan, bengkak di area kemaluan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, terdapat pengeluaran pus, jahitan masih merah dan ada yang terlepas. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut?
Jawabannya adalah A. Kolaborasi dengan dokter. Nifas hari kelima, nyeri di daerah luka jahitan, riwayat persalinan spontan, bengkak di area kemaluan, TFU 3 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus keras, terdapat pengeluaran pus, jahitan masih merah dan ada yang terlepas. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasus termasuk dalam kategori penanganan. Soal ke-15, seorang perempuan umur 26 tahun, P1AA0, nifas 7 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak kemarin. Hasil anamnesis, demam tinggi disertai nyeri di perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 60 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 39,5 derajat Celcius, uterus membesar, kontraksi uterus lembek, dan lokea berbau. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Endometritis. Badan terasa panas, nyeri di perut bagian bawah, nadi 60 kali per menit, suhu 39,5 derajat Celcius, uterus membesar, lembek, lokea berbau. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kasus termasuk dalam kategori tanda bahaya pasca nifas. Soal ke-16, seorang perempuan umur 23 tahun, nifas 7 hari, datang ke puskesmas untuk kontrol. Hasil anamnesis, riwayat persalinan pervaginaan tanpa disertai penyulit. Sering merasa sedih dan khawatir tidak mampu mengurus bayi. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU pertengahan pusat simfisis, ASI positif, lokea sanguinolenta. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Memberikan dukungan secara berkesinambungan. Sering merasa sedih dan khawatir tidak mampu mengurus bayi. Apakah asuh kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasus termasuk dalam kategori perubahan psikologis pada postpartum. Soal ke-17, seorang perempuan umur 18 tahun, P1AA0, nifas 4 hari, datang ke TPMB diantar temannya dengan keluhan mudah menangis. Hasil anamnesis, tidak sabar bila bayinya sulit menyusu dan tidak ada suami. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Bidan menjaga kerahasiaan pasien dan pasien berjanji akan fokus dengan bayinya dan menyusui bayinya dengan baik dan benar. Apakah prinsip etik yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Confidentiality. Mudah menangis, tidak sabar bila bayinya agak sulit menyusu dan tidak ada suami. Strategis menjawab soal apakah prinsip etik yang paling tepat pada kasus tersebut. Maka kasus merupakan kategori prinsip etik pada pelayanan kebidanan. Soal 18, seorang perempuan postpartum 6 hari yang lalu datang ke TPMB mengeluh payudara sebelah kanan terasa sakit pada saat menyusui. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Payudara sebelah kanan teraba keras, puting susu terlihat retak-retak dan luka lecet. Apakah perencanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Olesi puting susu dengan ASI akhir atau heat milk. Payudara sebelah kanan teraba keras, puting susu terlihat retak-retak dan luka lecet. Apakah tindakan awal yang tepat untuk kasus tersebut? Pada kasus tersebut, menjadi perhatian adalah 1. Heat milk adalah ASI yang keluar pada saat sesi menyusui akan berakhir. Kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan oral milk. 2. Pada keadaan puting susu lecet yang kadang kala retak-retak atau luka, maka dapat dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Ibu dapat terus memberikan ASI-nya pada keadaan luka tidak begitu sakit. Olesi puting susu dengan air ASI akhir. Jangan sekali-sekali memberikan obat lain seperti krim, salep, dan lain-lain. Puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1-24 kali per jam dan biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 2x24 jam. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan dan tidak dianjurkan dengan alat pompa karena nyeri.
Soal ke-19, seorang perempuan umur 25 tahun, nifas 6 minggu datang ke TPMB untuk menggunakan KB. Bidan telah memperjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi yang cocok dan menyarankan menggunakan jenis KB IUD. Apakah tahapan berikutnya yang paling tepat sesuai prinsip 17? Jawabannya adalah C. Bantulah. Pemberian konseling KB bagi calon KB baru. Langkah konseling KB dengan akronim 17. Sa. Tanyakan kepada klien secara terbuka dan sopan. Tu. Bantulah klien menentukan pilihannya. C. Jelaskan secara lengkap KB yang dipilih. U. Jadwalkan kunjungan ulang. Soal ke-20, seorang perempuan umur 34 tahun baru saja melahirkan 1 hari yang lalu di rumahnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, TFU 3 jari bawah pusat, lokea rubra, payudara teraba kencang. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Mengajarkan atau konseling perawatan payudara. TFU 3 jari bawah pusat, lokea rubra, payudara teraba kencang. Berdasarkan kasus di atas, asuhan apa yang diberikan untuk wanita tersebut? Perawatan payudara dilakukan atas berbagai indikasi, antara lain puting tidak menonjol atau bendungan payudara. Tujuannya adalah mempelajari pengeluaran ASI saat masa menyusui. Perawatan payudara bermanfaat merangsang payudara sehingga mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Soal selanjutnya, nomor 21, seorang perempuan umur 19 tahun, P1, A0, 8 jam yang lalu melahirkan secara normal dengan berat badan 3,300 gram, hasil anamnesis mengeluh lelah, perut mulas dan terasa nyeri saat BAK, dan masih pasif. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 87 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Berapakah ukuran TFU yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. 2 jari di bawah pusat. 8 jam yang lalu melahirkan secara normal dengan BB 3.300 gram, mengeluh lelah, perut mulas dan terasa nyeri pada saat BAK. Berapa TFU normal pada kasus tersebut? Segera setelah persalinan, TFU 2 jari di bawah pusat dan akan menurun 1 cm setiap harinya.